Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satuhu luhuring budi. Jumpa lagi dalam channel Mas Raharjo dalam sesi motivasi holistik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mencermati kehidupan akhir-akhir ini, baik di tingkat domestik maupun global, khususnya kehidupan sosial, politik, dan budaya, ada pertanyaan mendasar. Mengapa ilmu pengetahuan maju dengan sangat pesat, sementara tidak diimbangi dengan kemajuan di bidang moralitas? Akhirnya yang muncul adalah kehidupan yang gaduh, penuh kebencian, dan perilaku manusia tidak terpuji. Pada sesi kali ini, kita akan kaji bagaimana kita mampu menggunakan akal kita secara baik. Bagaimana kita mampu hidup dengan adab yang baik. Dan bagaimana kita dapat berlaku dengan adil. Ketiga kata ini, apabila kita wujudkan dengan baik, maka yang terjadi adalah akhlak yang baik. Untuk itu, saudara-saudaraku, marilah dengan niat sungguh-sungguh kita menyemai benih-benih kebajikan dalam lingkungan hidup kita. Ikuti terus pembahasan saya berikut ini. Yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain, seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan, adalah karena manusia dikaruniai Allah adanya akal. Dengan akallah kehidupan manusia dapat berkembang dengan baik. Berbagai penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tak dapat dilepaskan dengan dahsyatnya kemampuan akal. Yang menjadi persoalan adalah seringnya manusia mengagung-agungkan kemampuan akal ini. Kita ingat Albert Einstein suatu ketika memberikan nasihat kepada para mahasiswanya. Mengapa ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak memberikan kemudahan hidup manusia ternyata hanya sedikit memberi kebahagiaan kepada kita? Jawaban sederhananya adalah karena kita belum mampu menggunakannya secara benar. Kita ingat lagi bagaimana Alfred Nobel, salah seorang penemu dinamit atau bom, kemudian menangis ketika tahu bahwa hasil karyanya itu dipergunakan untuk senjata pembunuh massal. Akal manusia memang luar biasa, tetapi harus dikendalikan agar tidak justru menjadi petaka dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kita ingat konsep Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, mengajarkan kepada kita tentang konsep cipta, rasa, dan karsa. Cipta manusia adalah hasil optimalisasi proses berpikir, akal, kemudian hasilnya tidak langsung diimplementasikan, harus melalui tahap pertimbangan rasa yang menggunakan kalbu kita. Ketika cipta tadi sudah mendapatkan pertimbangan kalbu, barulah diwujudkan dalam karya nyata, yaitu karsa. Dengan demikian, suatu kebenaran secara akal tidak selalu benar secara rasa. Jika benar menjadi tidak baik, maka kita harus meniadakannya. Secara sederhana, sebagai contoh, misalnya Anda bertemu dengan teman Anda yang kaki sebelahnya cacat. Kemudian Anda memanggilnya, "Hai pincang, apa kabarmu?" Secara akal rasional, sebutan pincang memang tidak salah, tetapi secara adab itu menjadi tidak baik. Jadi suatu kebenaran tidak selalu harus diungkapkan apabila berakibat tidak baik. Di sini menjadi penting kiranya persoalan adab ini. Secara leksikal, kata adab berarti kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Dari kata adab ini,
dapat muncul kata turunannya beradab, keadapan, dan peradaban. Beradab dapat diartikan mempunyai budi bahasa baik, berlaku sopan, sedangkan keadapan bisa diartikan kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Sementara makna peradaban adalah hal yang berhubungan dengan kemajuan, kecerdasan, kebudayaan, lahir batin dari suatu bangsa. Bagaimana kondisi kita telah beradabkah? Padahal dalam sila kedua Pancasila dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk dapat beradab saja sulit, apalagi harus adil. Maksudnya kita sebagai anak bangsa Indonesia dituntut harus mampu hadir sebagai manusia yang tidak hanya adil tetapi juga beradab. Saudara-saudaraku yang berbahagia, fenomena kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya kita tak dapat dipungkiri masih banyak perilaku kita yang tak adil, apalagi beradab. Implementasi sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar di media sosial orang atas nama kebebasan berpikir dan berpendapat melontarkan kata-kata melanggar keadaban. Kita sebagai bangsa, adab di jalan raya, adab di pertemuan-pertemuan, adab di lingkungan kerja, dan masih banyak lagi. Yang tahu kita beradab atau tidak tentu bukan diri kita, melainkan orang lain. Kalau bisa berkata baik, mengapa kadang kita pilih kata-kata kotor yang berujung melukai pihak lain? Kita harus jujur bahwa pada dimensi ini kita mulai luntur. Lalu lintas komunikasi yang demikian cepat terkadang membuat pilihan kata atau perilaku kita kurang mengindahkan keadaban. Yang terjadi justru sebaliknya. Pola hubungan antar manusia menjadi kering dan tak bermakna. Lantas, mengapa manusia harus mengerti juga tentang adil? Adil itu tidak berat sebelah, tidak memihak, juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, bukan kepada yang bayar. Marilah kita renungkan dalam musim kompetisi pilkades, pilkada, pilpres, apakah kita sebagai pihak yang semestinya sebagai orang yang netral tetap mampu berperilaku adil? Kita kadang tak adil karena kita hadapi satu saudara, satu kampung, satu etnis, satu agama. Disinilah diperlukan kearifan kita dalam menyikapi berbagai persoalan. Ketika akal, adab, dan adil menjadi satu, yang muncul adalah akhlak yang mulia. Marilah kita semai kebajikan ini di lingkungan kita masing-masing. Sehingga muaranya adalah bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan saja karena gross national produknya tinggi, tetapi juga peradabannya sangat maju. Saudara-saudaraku yang berbahagia, 4 kata kunci yang menjadi bahan pembicaraan kita tadi adalah, yang pertama adalah akal. Marilah kita menggunakan akal kita secara sehat. Yang kedua adalah adab. Adab sangat diperlukan dalam kehidupan sekarang ini. Yang ketiga adalah adil. Dari ketiga kata ini, akal, adab, dan adil, maka akan didapatkan sebuah akhlak yang mulia. Dengan perilaku berakhlak mulia inilah kehidupan manusia semakin menjadi baik. Saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga kita mampu menjadi insan-insan yang dirahmati Allah. Sampai berjumpa di sesi berikutnya.